Assalamualaikum, nama saya Fernando Mangasi Siombing. Saya dari kelas 10 MIPA 6, saya dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihwa Maya Putri, kelas 10 MIPA 6 dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Febriani dari kelas 10 MIPA 6. Saya dari kelompok 5 kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabila Adnin dari kelas 10 MIPA 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Rivaldo. Saya dari MIPA 6, kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Zahra Yepa Sofia dari kelas 10 MIPA 6. Ingin menyampaikan materi tentang titik didih dan titik leleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang logam dan non-logam. Unsur di dalam secara garis besar dibagi menjadi unsur logam dan unsur non-logam. Yang pertama ada unsur logam. Unsur logam memiliki beberapa sifat, yaitu mengantarkan listrik dengan baik dan warnanya mengkilap khas logam, keras dan ulet. Selanjutnya ada unsur non-logam. Unsur non-logam juga memiliki beberapa sifat, yaitu konduktor atau tidak dapat mengantar listrik dengan baik. Di antara unsur logam dan unsur non-logam terdapat unsur seni atau metaloid. Unsur semi logam adalah unsur logam yang sifat kelogamannya terbatas. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titik didih adalah suhu di mana suatu benda cair yang dipanaskan akan berubah dari bentuk cair menjadi bentuk gas. Misalnya, titik leleh air adalah pada suhu 100 derajat Celcius, di mana air akan mencair menjadi uap air. Titik leleh atau titik lebur suatu zat adalah suhu saat zat berubah dari padat menjadi cair. Titik leleh dan titik didih termasuk sifat fisis. Unsur logam dalam suatu golongan dari atas ke bawah, titik leleh dan titik didihnya cenderung makin rendah. Sedangkan unsur non-golongan cenderung makin tinggi. Sedangkan unsur dalam suatu periode dari kiri ke kanan, titik lelehnya naik sampai maksimum golongan 4A, kemudian turun secara teratur. Sedangkan titik didih naik sampai maksimum golongan 3A dan kemudian turun secara teratur. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke orbital elektron terluar yang stabil pada suatu atom. Biasanya jaraknya diukur dalam satuan pikometer atau angstrom. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi panjang jari-jari atom, yaitu 1. Jumlah kulit atom. Semakin banyak jumlah kulit atom, maka semakin besar jari-jari atom. 2. Muatan inti atom. Semakin banyak inti atom proton dan neutron, maka semakin besar gaya tarik pada elektron, sehingga elektron lebih mendekati inti atom. Terdapat beberapa jenis jari-jari atom yang dipakai untuk menyatakan jarak dari inti atom ke lintasan stabil paling luar dari elektronnya, yaitu sebagai berikut. 1. Jari-jari kovalen. Jari-jari atom diukur memakai jari-jari kovalen untuk elemen-elemen yang mempunyai jenis ikatan kovalen. Pada umumnya, elemen-elemen ini merupakan elemen non-logam. 2. Jari-jari logam. Jari-jari atom diukur memakai jari-jari logam untuk elemen-elemen yang termasuk pada elemen logam. 3. Jari-jari van der Waals. Jari-jari atom diukur memakai jari-jari van der Waals untuk elemen yang atom-atomnya tidak bisa berkaitan. Contohnya gas mulia. Cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang energi ionisasi. Energi
Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah oleh suatu atom atau ion dalam wujud gas. Elektron yang terikat paling lemah dari suatu atom adalah elektron yang terdapat pada kulit terluar. Besarnya energi ionisasi merupakan ukuran mudah tidaknya elektron terlepas dari atom atau kuat tidaknya elektron terikat oleh inti atom. Semakin besar energi ionisasinya, semakin sukar elektron terlepas dari atom. Sebaliknya, semakin kecil energi ionisasinya, semakin mudah elektron terlepas dari atom. Misalnya energi ionisasi suatu atom dipengaruhi oleh ukuran jari-jari atom atau jarak elektron pada kulit terluar dengan inti atom. Semakin panjang jari-jari atom, semakin jauh jarak elektron terhadap inti, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron lemah. Oleh karena itu, dibutuhkan energi yang rendah untuk melepas elektronnya. Jadi dapat disimpulkan, semakin panjang jari-jarinya, semakin kecil energi ionisasinya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai afinitas elektron. Faktanya tidak semua atom mudah melepaskan elektron, tetapi beberapa atom-atom unsur justru lebih mudah menarik elektron. Bila energi ionisasi merupakan energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron, maka dapat dinyatakan bahwa afinitas elektron adalah besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila suatu atom menarik elektron. Afinitas elektron sendiri digunakan sebagai ukuran mudah tidaknya suatu atom dalam menangkap elektron. Nilai afinitas elektron suatu unsur itu susah ditentukan apabila suatu unsur tersebut susah menangkap elektron. Semakin besar energi yang dilepaskan atau semakin besar afinitas elektron, maka semakin besar pula kecenderungan suatu atom dalam menarik elektron dan menjadi ion negatif. Kecenderungan afinitas elektron sendiri menunjukkan pola yang sama dengan pola kecenderungan energi ionisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron dari atom lain ke pihaknya dalam suatu ikatan. Dalam suatu golongan, semakin ke bawah letak unsur tersebut, maka jari-jari atomnya itu akan semakin besar, sehingga gaya tarik antara inti atom dengan elektron terluar itu semakin kecil. Akibatnya atom semakin sulit untuk menarik elektron dari luar, sehingga nilai keelektronegatifannya semakin kecil. Unsur yang memiliki nilai keelektronegatifan terkecil adalah fransium atau Fr, yaitu 0,7. Kemudian dalam suatu periode semakin ke kanan, maka jari-jari atomnya itu akan semakin kecil, sehingga gaya tarik antara inti atom dengan elektron pada kulit terluar itu semakin besar. Akibatnya atom akan semakin mudah untuk menarik elektron, sehingga nilai keelektronegatifannya akan semakin besar. Unsur yang memiliki nilai keelektronegatifan terbesar adalah fluor atau F, yaitu sebesar 4. Tetapi dalam hal ini ada pengecualian untuk golongan 8A, dikarenakan unsur-unsur yang terdapat dalam golongan 8A itu sudah stabil, jadi tidak perlu menarik elektron dari atom lain. Ya, sekian.